bayangan dewa tetapi juga pelindung rakyat. Kebijakan hukum dan ketertiban yang ia bangun memberi stabilitas setelah masa-masa pergolakan. Yorda adalah pemersatu, seorang raja yang mengerti bahwa kerajaan besar hanya bisa tegak jika fondasinya adalah keadilan. Warisan jiwa matahari yang tak pernah padam. Udayaditya Varman dikenal sebagai matahari yang bangkit dengan keagungan. Julukan itu bukan sekadar nama, melainkan identitas yang ia wujudkan. Ia menjadi cahaya bagi rakyatnya, cahaya dalam peperangan, cahaya dalam pembangunan, dan cahaya dalam ketenangan doa. Meski tubuhnya lenyap, cahaya itu tetap ada di Angkor. Ketika fajar pertama menyinari puncak kuil Bapuon, seakan roh raja masih berdiri di sana, menatap cakrawala, tersenyum kepada tanah yang ia cintai. Jejak dalam sejarah. Nama Udayaditya Varman II tercatat dalam prasasti Sdok Koktom, dikenang sebagai keturunan agung, pemuja Siwa, raja penakluk sekaligus pemersatu. Ia mungkin tidak sepopuler Jaya Varman VII atau Surya Varman II di mata dunia modern, tetapi bagi tanah Khmer, ia adalah jembatan penting, raja yang menjaga api Angkor tetap menyala di abad ke-11. Kesimpulan warisan. Warisan Udayaditya Varman II bukan hanya berupa bangunan megah, tetapi sebuah pesan abadi, bahwa seorang raja sejati tidak diingat dari panjang kekuasaannya, melainkan dari apa yang ia bangun untuk jiwa rakyat dan negeri. Ia meninggalkan batu, air, hukum, dan cahaya. Dan keempat unsur itu masih bergetar di Angkor ribuan tahun setelah ia pergi. Ketika fajar menyentuh puncak Subapuon, aku mendengar bisikan bahwa waktu hanyalah bayangan. Yang abadi bukanlah tubuhku, melainkan niat yang kuukir di batu dan kesejahteraan yang kucurahkan di sawah. Aku belajar dari perang bahwa darah bisa menundukkan musuh, tetapi hanya keadilan yang dapat menundukkan hati. Maka biarlah Dharma menjadi tombakku dan kasih sayang menjadi perisai kerajaanku. Kemegahan kuil bukan untuk mata kudat sendiri, melainkan untuk mata anak-anak yang belum lahir, agar mereka tahu bahwa nenek moyang mereka pernah menyalakan cahaya keabadian di tengah hutan dan batu. Seorang raja tidak boleh hanya menjadi penguasa pedang, karena pedang akan berkarat. Ia juga harus menjadi penguasa air, sebab dari aliran sungai dan irigasilah rakyat menghirup kehidupan. Batu-batu tidaklah sekadar beku dan bisu, di dalamnya bernafas doa-doa yang kita ukir. Maka ketika aku membangun Bapuon, bukan hanya dinding yang kuangkat, melainkan sebuah gunung kosmos tempat rakyatku dapat menemukan bayangan para dewa.